selamat datang di podcast kita hari ini. Kita akan membahas perjalanan panjang Jepang dalam sejarah, dari masa isolasi, modernisasi, hingga ekspansi mereka ke Indonesia. Bersama aku, Stefan Afifa, dan dua teman aku. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Safazara sebagai narasumber 1. Dan saya, Kela Sasandra Dewi, sebagai narasumber 2. Wah, topik kita kali ini menarik banget ya. Jepang punya sejarah panjang yang penuh dengan perubahan besar. Benar banget, dari negara tertutup yang menjalankan sakoku lalu berubah total saat restorasi Meiji, hingga akhirnya menjadi kekuatan militer yang sampai masuk ke Indonesia. Oke, langsung aja kita bahas topik pertama, yaitu politik sakoku. Jadi, Jepang pernah menutup diri dari dunia luar selama lebih dari 200 tahun. Dari abad ke-17 sampai pertengahan abad ke-19. Kenapa sih mereka sampai melakukan itu? Jadi, semua bermula pada awal abad ke-17. Waktu itu, Jepang merasa terancam oleh pengaruh asing, terutama dari Eropa. Misionaris Portugis dan Spanyol mulai menyebarkan agama Kristen, dan pemerintah Tokugawa takut ini bisa mengancam stabilitas mereka. Akhirnya, pada 1639, Jepang menerapkan sakoku. Rakyat Jepang dilarang keluar negeri dan pedagang dengan negara lain sangat dibatasi. Hanya Belanda, Cina, dan Korea yang boleh berdagang. Itu pun hanya di Pulau Dejima atau Nagasaki. Wah, ini kebijakan yang cukup ekstrim ya. Tapi apakah ada dampak positif dari Sokaku. Ada dong, Jepang justru berkembang pesat secara internal. Ekonomi stabil, ilmu pengetahuan berkembang, dan budaya lokal makin kuat tanpa intervensi asing. Tapi akhirnya kebijakan ini runtuh di tahun 1854 saat Amerika memaksa Jepang membuka diri lewat konvensi Kanagawa. Dari sinilah Jepang mulai berubah total. Nah, perubahan besar itu membawa kita ke topik berikutnya, yaitu restorasi Meiji. Setelah sakoku berakhir, Jepang sadar kalau mereka tertinggal jauh dari negara-negara barat. Lalu datanglah era restorasi Meiji pada tahun 1868 yang mengubah segalanya. Benar banget, Kaisar Meiji naik tahta dan menggulingkan pemerintahan Shogun Tokugawa. Jepang langsung melakukan informasi besar-besaran, mengadopsi sistem pemerintahan ala barat, membangun militer modern, dan mempercepat industrialisasi. Dalam waktu beberapa dekade, Jepang berubah dari negara feodal menjadi negara industri yang kuat. Mereka bahkan menang dalam Perang Rusia-Jepang tahun 1904 sampai 1905, sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil. Ngeri ya, perkembangan Jepang ini luar biasa pesat, tapi setelah jadi kuat, mereka mulai punya ambisi ekspansi. Benar banget, setelah berhasil modernisasi, Jepang mulai mencari sumber daya alam untuk menopang industrinya. Dan disinilah mereka mulai melihat Indonesia sebagai target strategis. Oke, kita masuk ke topik terakhir, yaitu masuknya Jepang ke Indonesia. Saat Perang Dunia II meletus, Jepang membutuhkan sumber daya alam untuk perang mereka. Indonesia yang saat itu masih dikuasai Belanda jadi target utama. Benar banget, pada 8 Desember tahun 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor. Setelah itu, mereka mulai menyerang Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dalam waktu cepat, mereka berhasil menduduki berbagai wilayah strategis seperti Tarakan, Balikpapan, dan Palembang yang kaya minyak. Belanda yang sudah lemah akhirnya menyerah. Dan puncaknya terjadi pada 8 Maret 1942 saat Belanda mendatangi perjanjian Kalijati di Subang, Jawa Barat. Dengan perjanjian itu, Jepang resmi menguasai Indonesia. Awalnya, rakyat Indonesia menyambut Jepang sebagai saudara tua yang akan membebaskan mereka dari Belanda, tapi ternyata pemerintahannya lebih keras dan otoriter. Benar, Jepang menerapkan sistem kerja paksa dan eksploitasi sumber daya yang lebih kejam dibanding Belanda. Jadi, Jepang datang sebagai penjajah baru. Ini tentu membawa dampak besar bagi Indonesia dan akhirnya berujung pada perjuangan kemerdekaan kita. Wah, seru banget ya pembahasan kita hari ini. Dari Shokaku yang bikin Jepang tertutup pada selama 200 tahun, lalu restorasi Meiji yang bikin Jepang jadi negara modern, hingga akhirnya ekspansi mereka ke Indonesia dalam Perang Dunia II. Jepang memang punya sejarah yang penuh perubahan besar dalam waktu singkat. Dan semuanya saling berkaitan. Tanpa sakoku, mungkin Jepang tidak akan pernah mengalami restorasi Meiji. Dan tanpa modernisasi itu, mereka mungkin tidak akan bisa menguasai Indonesia saat Perang Dunia Kedua.
Oke, sekian dulu podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk terus dengerin episode berikutnya. Sampai jumpa.